Awal langkah, bunyinya hikmahnya, awal langkah kebaikanmu adalah adanya rasa senang di dalam hatimu di saat melihat orang lain yang bisa melakukan kewajiban dan kebaikan. Awal langkah. Mula-mula nih. Kalau kita ingin menuju kepada ridho Allah, menuju pangkat tinggi, menuju kemuliaan sejati, ingin menjadi baik, maka langkah pertama adalah ada rasa senang di dalam hati di saat melihat orang lain bisa melakukan satu kewajiban atau melakukan satu kebaikan. Dan awal langkah kehancuranmu adalah jika di dalam hatimu ada rasa tidak senang kepada orang yang melakukan kewajiban dan kebaikan. Maka dari itu mari kita berusaha. Jika ada orang melakukan kebaikan, dimanapun mereka berada, ayo kita berusaha untuk senang yang ditandai dengan dukungan kita. Dukungan kita dengan apapun yang kita miliki. Apakah dengan panjatan-panjatan doa atau mungkin dukungan-dukungan materi yang kita berikan kepada siapapun yang telah melakukan kebaikan. Karena itu menandakan kalau di hati kita ada kesenangan. Dan mari kita pupuk itu benih-benih kerinduan kepada kebaikan yang ada di hati, kita pupuk. Maka kalau kita melihat orang berbuat baik, kok dalam hati kita ada senang, itu sudah prestasi. Sebuah kebaikan, kita senang dia berbuat baik. Kemudian ditandai apa tadi? Kita membantu dia. Kalau bisa melakukan kebaikan. Nah kita dalam hidup ini ada tentu yang namanya pertarungan antara dunia gelap, dunia cahaya, kejahatan dengan kebaikan. Maka orang untuk menjadi baik, perlu proses. Enggak serta-merta juga begitu. Menjadi baik, untuk menjadi perlu proses. Mula-mula ayo kita berlatih. Biarpun kita belum ada senang yang sesungguhnya, jika ada orang berbuat baik, melakukan kewajiban, atau ada program-program kebaikan, kita mendukungnya. Kita paksakan diri kita. Kita mendukungnya. Mendukung dengan panjatan doa, dengan apapun yang bisa kita lakukan, pastikan. Agar apa? Agar tumbuh rasa rindu dan senang kepada kebaikan di hati kita, yang itu nanti akan berkembang karena kebaikan sudah kita cinta, maka hati kita akan menyuruh anggota tubuh kita untuk memperjuangkan kebaikan tersebut. Dimulai dari situ. Maka dari itu waspada, hati-hati. Sebagian orang yang na'udzubillah. Ada orang berbuat baik malah dia menghalangi. Malah mungkin mendukung ketidakbaikan. Ini bahaya sekali, jangan dianggap sepele. Jika ada orang melakukan satu kebaikan, kok ternyata kita mencoba menghalanginya, maka orang ini akan semakin hari dijauhkan dari kebaikan. Semakin hari dijauhkan dari kebaikan, dan kalau sudah dijauhkan dari kebaikan, na'udzubillah, maka dialah orang yang terkutuk. Dia nggak rindu kepada kebaikan, terus
Biarpun orang itu tinggal di dalam lingkungan kebaikan, dia tidak ingin melakukan kebaikan. Apakah semua yang tinggal di dalam pesantren semacam ini misalnya? Ya semoga semuanya akan, tapi orang biarpun di lingkungan kebaikan, biarpun hidupnya di negeri di samping Ka'bah, mungkin tidak rindu untuk tawaf. Jadi mungkin dia bekerja di masjid, orang di masjid, bahkan suatu ketika ada terungkap suatu ketika di masjid ada kantornya, ada pengajian di masjid, tatanya apa? Di pojok masjid ada kantor masjid, dia lagi melihat sesuatu yang nggak pantas dilihat, yang lain pada ngaji. Dijauhkan biarpun dia berada di tempat yang baik. Dijauhkan biarpun dia berada di tempat yang baik. Maka dari itu ayo kita semua berlatih. Sebisa mungkin kita punya apa? Kita punya pikiran, kita punya tenaga, mungkin kita punya harta. Ayo kita rindu surga, kita rindu kemuliaan di hadapan Allah. Kita rindu surga, kita rindu kemuliaan di hadapan Allah. Maka dimanapun ada orang melakukan kebaikan, pastikan bahwasanya kita adalah orang yang akan mendukungnya. Terlepas dari kita suka atau tidak suka dengan orang tersebut, yang penting harus kita berusaha. Kalaupun hati belum ada senang, akan tapi ayo kita tampakkan dengan perilaku zahir kita, karena Allah Maha tahu. Selagi kita ada pengorbanan untuk kebaikan dengan harta kita, biarpun hati belum ada senang, maka Allah akan titipkan cinta di hati kepada kebaikan. Ayo. Dan inilah, dari sinilah nanti akan tumbuh semangat selanjutnya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ini ada lanjutannya. Ada hikmah lanjutannya nanti, ya. Kalau orang sudah benar, orang yang merasa, orang tulus dalam kebaikan itu, tandanya adalah dia merindukan orang lain juga untuk berbuat baik. Kalau orang ikhlas dalam melakukan kebaikan karena Allah, akan tampak pada dirinya kalau dia itu rindu untuk menghantarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat marhalah orang itu ada 3. Dan itu harus dirasakan marhalah itu. Marhalah pertama adalah marhalah dia merasa bahwasanya di dalam kegelapan dia. Merasa bersalah biarpun tidak bersalah. Ini repotnya orang tidak merasa bersalah padahal dia bersalah. Akan tapi terus merasa kurang maaf kepada Allah, terus banyak dosa. Ini penting sekali modal untuk kita hijrah. Kalau orang tidak menyadari bahwasanya dia di dalam kubang ketidakbaikan, mana mungkin dia mau diajak untuk pindah, apalagi dia menikmatinya. Maka merenungi kekurangan kita untuk menyadari kekurangan kita ini penting sekali. Kekurangan kita ini apa? Sehingga kita sampai pada satu kesadaran bahwasanya, oh, aku dalam kegelapan ini, aku dalam ketidakbaikan ini. Sehingga orang gak merasa baik terus. Orang gak merasa baik terus. Baru setelah itu apa? Di saat dia menyadari bahasanya di dalam kegelapan, baru dia akan mencari cahaya. Mencari cahaya. Mencari cahaya ini tadi martahapannya. Bisa saja dia langsung melakukannya. Akan tapi dia mulai tampak kalau dia senang dengan orang berbaik. Dia melihat orang pergi ke masjid, orang melakukan kebaikan. Oh, kalau sudah terus tertanam hatinya, senang di saat melihat orang berbuat baik, tanda kalau dia akan menjadi ahli kebaikan tersebut. Dimulai dari itu. Kemudian pada langkah selanjutnya, setelah dia melihat orang lain berbuat baik senang, dia ingin menjadi mereka. Hingga tahapan selanjutnya adalah tanda orang itu ikhlas di dalam hijrahnya, ikhlas dalam melakukan kebaikannya, dia masuk tahap ketiga, bahwasanya apa itu? Dia rindu untuk membawa orang lain dalam kebaikan. Sehingga marhalah hidup kita itu harus 3 ini. Nggak cukup orang itu merasa bahasanya dia sudah menjadi baik, tidak. Akan tapi dia harus masuk wilayah baru lagi, bahwasanya dia mengajak orang pada kebaikan. Dan sampai puncak ketiga inilah dia menjadi sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia, seperti firman oleh Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "In kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah tengah-tengah bangsa manusia.
kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia dengan ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran ada mukadimahnya, tidak serta-merta. Ada orang ngajak kepada kebaikan ternyata bukan untuk mengajak kebaikan sesungguhnya, dia untuk pamer kalau dirinya baik dan merendahkan orang lain. Nggak bisa. Orang kelihatannya mengajak kepada kebaikan, tapi matanya salah, bukan mandang orang dengan mata kasih, memandang orang dengan mata merendahkan. Makanya dia mengajak kepada kebaikan, seolah-olah mengajak kepada kebaikan. Ternyata dia tidak. Dia hanya mengajak orang untuk menyanjung dia, bahwasanya dia lebih baik dari yang lainnya. Maka kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan harus ada tahapan-tahapan. Orang mengajak kepada kebaikan, tanda dia kan harus baik, dia masuk wilayah baik, kemudian mengajak kepada kebaikan. Maka di saat dia mengajak kepada kebaikan, dia adalah memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Ini juga tahapan. Sehingga gak ada setelah itu merendahkan, biarpun dia katanya sudah sangat baik. Dia mulia. Dia punya pangkat tinggi. Enggak. Dia justru memandang orang dengan pandangan, oh, dia bisa jadi lebih baik dariku. Memang kelihatannya saat ini dia sepertinya adalah tidak baik, tapi bisa saja berubah di esok hari. Imam Ghazali mengatakan, bahkan kalau seandainya orang itu tidak beriman, bukankah hati bisa berubah-ubah? Bisa jadi dia besok beriman, lalu na'udzubillah, hamba yang sombong itu kemudian dirubah menjadi tidak beriman. Akhirnya harus takut. Maka jangan sekali-kali mandang orang dengan pandangan kasih sayang. Nanti sampai derajat martabah lagi bahwasanya ngelihat orang yang bermaksiat kita melihat dengan mata kasih dan sayang, bukan dengan mata merendahkan. Sehingga di saat kita melihat orang berbuat baik pun juga kita tidak pernah prasangka buruk. Kira-kira kebaikan apa yang diperoleh oleh seorang? Lihat, melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat orang baik, lihat orang bermaksiat, pandangan merendahkan. Lihat orang berbuat baik, prasangka buruk. Tidak tahu istilahnya hari ini apa? Cari apa istilah? Cari nama itu. Pencitraan apa? Ini misalnya, nuduh orang pencitraan itu. Misalnya, setiap orang, wah ini kayak ada maksud nih. Oh, enggak begitu. Jangan curigai orang melakukan sholat selagi dia atas nama kebaikan. Jangan dikatakan kau tidak tulus, jangan katakan tidak ikhlas. Ini musibah di dalam kita menilai seseorang. Itu tadi. Karena hati kita yang tidak bisa mandang orang yang dalam keadaan bermasalah, banyak dosa, kita tidak bisa mandang mereka dengan pandangan kasih sayang, maka kita pun juga di saat kita mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan kita dengan pandangan merendahkan, mengajak kepada kebaikan pandangan merendahkan, memandang orang dengan pandangan merendahkan, mengajaknya pun adalah dengan pandangan merendahkan untuk membawa orang kepada dirinya, membesarkan kesombongannya. Mari kita semuanya berlatih. Pungkasan penjelasan hikmah hari ini adalah jadikan kita rindu kepada kebaikan dan buat tanda kerinduan Anda kepada kebaikan semampu Anda. Jika ada orang berbuat baik lalu Anda melihatnya, Anda melihat orang melakukan kebaikan, kalau Anda melihat orang melakukan kebaikan, pastikan Anda harus punya sumbangsih. Apakah Anda mendoakan? Paling ringan. Paling ringan Anda mendoakannya. Mudah doanya, ya Allah, dia berbuat baik ya Allah, semoga istiqomah ya Allah. Allah, dari sinilah kita, ya Allah, tetanggaku bisa melakukan sholat, tetanggaku bisa sedekah, tetanggaku bisa umrah, tetanggaku bisa haji, mendoakan kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan. Maka dia akan disusulkan Allah kepada kelompok kebaikan tersebut. Maka biasakan yuk kita memberi tanda. Apapun, kalau ada berbuat baik, aku harus memberi tanda. Agar hatiku senang, aku harus membuat tanda bahasanya aku senang dengan kebaikan tersebut. Tanda dengan zahir, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan.
Inilah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga benar-benar kita ini menjadi hamba yang benar-benar rindu kepada kebaikan, kemudian dimudahkan melakukan kebaikan, kemudian diberi ketulusan dalam melakukan kebaikan, kemudian dimudahkan kita mengajak orang pada kebaikan, sehingga kita dan orang di kiri kanan kita adalah orang-orang baik sebagai muqaddimah perkumpulan nanti di surga. Masya Allah, uhibbukum fillah, mencintai Anda semua karena Allah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Semoga Allah menjaga perilaku kita semuanya, sehingga kita tetap dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Dan semoga Allah SWT mengampuni orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Dan semoga Allah menjaga keluarga kita, semua panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, saling mencintai karena Allah, dibebaskan dari segala kebencian, kedengkian serta dendam. Dan semoga Allah SWT memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kita semua husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.